Jadi ini sebuah kabar baik bagi Anda yang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang rusak, masa lalu yang buruk. Anda tidak perlu berkecil hati. Selama Anda mau fokus, Anda punya kesempatan untuk berguna, menjadi profesional, mencapai pencapaian yang tertinggi dalam hidupmu. Yang kedua, mengapa kita perlu bayar harga? Menjadikan Anda berkualitas. Kehidupan anak-anak Tuhan sudah seharusnya berbeda dari kehidupan orang-orang dunia. Tuhan tidak mengendaki saudara menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tapi menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Minta maaf, orang-orang dunia saja banyak yang lebih berkualitas daripada anak-anak Tuhan. Untuk kita menjadi berkualitas, kita perlu bayar harga. Harga akan menentukan kualitas. Harga rendah maka kualitas rendah. Harga bagus maka kualitas bagus. Harga tinggi maka kualitas pun tinggi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bersedia bayar harga yang besar atau tidak? Banyak orang mau dapat hasil yang bagus, tapi bayar harganya rendah. Ini tidak akan pernah bisa terjadi. Kualitas adalah nilainya Tuhan. Tuhan kita kalau menciptakan segala sesuatu sempurna, berkualitas tinggi. Kualitas didapatkan ketika kita mau berlatih, mempersiapkan sebaik mungkin. Tidak ada orang yang sempurna. Memang betul, semua yang excellent, yang sempurna lahir dari kedisiplinan. Semua orang profesional lahir dari latihan. Ketika kita mau belajar, sebagai contoh waktu kita masih kecil mau belajar naik sepeda, mungkin kita sering jatuh, mungkin sepeda kita rusak, mungkin kita berdarah-darah, mungkin kita merasa trauma. Namun ketika kita mau terus belajar, berlatih, mau naik sepeda lagi, walaupun jatuh berdarah-darah, lama-kelamaan kita jadi bisa naik sepeda. Dan kalau kita mau seriuskan lagi latihan, maka kita akan jadi profesional bersepeda. Tidak ada yang tidak sempurna kalau kita mau berlatih. Kenapa sampai hari ini kita ini tidak bisa bahasa Inggris? Karena kita tidak pernah berlatih berkomunikasi bahasa Inggris. Saya kagum dengan beberapa orang-orang Indonesia yang saya temukan di dalam pelayanan di Indonesia. Lalu mereka sekolah di Australia dalam 2 tahun. Kemudian mereka begitu bagus bahasa Inggrisnya, dan mereka bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris maupun Inggris ke Indonesia. Padahal cuma 2 tahun. Tapi juga saya temukan orang-orang yang tinggal di luar negeri, mereka tinggal bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tetap saja bahasa Inggrisnya gak lancar. Tetap saja mereka butuh translator ketika harus berkomunikasi atau harus berbicara depan. Ini membuktikan bahwa latihan akan menentukan kualitas seseorang. Tidak pernah latihan tidak membuat kita berkualitas. 1 Korintus 9 ayat 26-27, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang berkualitas. Kenapa? Karena dia fokus dan terus berlatih. Fokus membuat kita jadi tajam. Dia tidak sembarangan meninju, bahkan dia tidak sembarangan berlari. Dia fokus. Di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, orang-orang yang fokus akan menjadikan mereka orang-orang yang berkualitas. Tapi orang-orang yang tidak fokus menjadikan mereka orang-orang yang dia bisa banyak hal, tapi tidak berkualitas atau tidak profesional. Di dalam pelayanan pujian penyembahan di Gereja Impact Community Indonesia, kami selalu mencari orang-orang yang fokus. Jika ada orang yang bisa semua jenis musik, pasti orang itu mainnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin bisa jadi profesional. Dan biasanya tidak cocok sekarang ini untuk bersama-sama dengan tim daripada pelayanan di gereja kami. Jadi kami mulai kasih tahu sama orang-orang yang bisa main banyak alat musik. Kalau kamu mau tajam di pelayananmu, kamu mau tajam dalam pekerjaanmu, kamu rela melepaskan semuanya dan fokus kepada yang kamu paling enjoy, kepada pelayanan yang kamu inginkan. Dan benar, ada salah satu orang kami yang bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main drum, bisa sound system. Waktu awal-awal gereja online mulai berjalan 2 tahun yang lalu, dia main musik di tempat kami. Nanti kalau udah ada yang main gitar, dia bisa ganti jadi pemain drum. Nanti kalau nggak ada WL, dia bisa jadi WL juga. Wow, dia multifunction sekali. Dan dia juga bisa sound system.
Tetapi begitu 1 tahun berjalan, saya udah beritahu untuk dia melepaskan semuanya dan fokus pada satu bidang. Awalnya berat buat dia, tapi kemudian dia bayar harga untuk melepaskan semua pelayanan dan fokus di sound system. Hari ini, dia menjadi sound engineering terbaik di kami. Hari ini, dia menjadi orang sound system terbaik di gereja Impact Home Church Indonesia. Bahkan ada banyak komen-komen di YouTube yang disampaikan pada kami bahwa kualitas sound dari pujian penyembahan tim Ichi Worship di ibadah Minggu, Sabtu maupun 60 Minute Worship bisa dinikmati. Enak sekali, indah sekali. Kami bisa nikmati hadirat Tuhan. Semua itu tidak bisa terjadi kalau staf saya ini tidak mau fokus bayar harga, melepasi semua pelayanannya dan fokus pada satu bidang, yaitu sound system. Fokus building quality, fokus membangun kualitas. Dari sebuah survei high achiever, mereka yang dinilai memiliki pencapaian yang tinggi dalam kelompok ini adalah penyanyi Madonna sampai Elon Musk, pencipta Tesla, mobil listrik terbesar di dunia ini, pemilik high-tech company di dunia ini. Pengamatan menemukan mayoritas high achiever memiliki masa kecil yang bermasalah. Wow, ternyata orang-orang yang memiliki pencapaian yang tinggi, mereka masa kecilnya orang-orang yang bermasalah, troublemaker. Ternyata harapan atas masa depan yang baik tetap dimiliki oleh anak-anak yang bermasalah. Orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Semua orang tua dipanggil untuk mendampingi anak-anak dan fokus dalam merajut masa depan mereka. Jadi ini sebuah kabar baik bagi Anda yang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang rusak, masa lalu yang buruk. Anda tidak perlu berkecil hati. Selama Anda mau fokus, Anda punya kesempatan untuk berguna, menjadi profesional, mencapai pencapaian yang tertinggi dalam hidupmu. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Menjadikan Anda berkualitas. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.